Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to E4I channel English for Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang ambiguitas, yaitu materi lanjutan tentang psikolinguistik. Ya, jadi apa itu ambiguitas? Nah, let's check it out. Dalam berkomunikasi, ya, baik lisan maupun ya berbentuk tulisan gitu ya, sering terjadi kesalahpahaman, ya, kadang ada ketidakmengertian dari ujaran orang lain atau tulisan orang lain gitu ya, atau bahkan ya ketersinggungan gitu ya atas ujaran orang lain atau tulisan orang lain. Gitu ya. Dan salah satu penyebab dari kesalahpahaman, ketidakmengertian atau mungkin ketersinggungan, ya bisa saja kalimat yang dibaca atau tuturan orang itu ya, atau yang didengar adalah ya kalimat ambigu, ya, salah satu penyebabnya ya. Jadi bisa jadi kalimat yang didengar atau yang dibaca itu kalimat ambigu. Jadi ada kesalahpahaman atau ketidakmengertian, bahkan ketersinggungan di sana ya. Jadi apa itu kalimat ambigu? Ya, saya yakin kalian mungkin pernah ya mendengar orang berbicara, wah ambigu tuh, wah ambigu tuh kalimatnya gitu ya. Apa sih sebenarnya maksud dari ambigu itu? Jadi kalimat yang menimbulkan pemahaman yang berganda, yang kurang pasti, sehingga memungkinkan terjadinya kesalahpahaman, itu disebut dengan kalimat ambigu. Ya, atau intinya di sini singkat kata kalimat ambigu adalah kalimat yang bermakna ganda. Ya, maknanya itu eh, bisa lebih dari satu, ya, dua atau mungkin lebih ya, dari satu kalimat yang sama. Ya, itu maksud dari kalimat ambigu. Terus penyebab kesalahpahaman atau ketidakmengertian tersebut ya biasanya ya bervariasi ya. Ya bisa saja karena ketidaktahuan pembaca atau pendengar tentang konteks kultural atau historis kata yang digunakan ya atau kosakata yang digunakan, dia tidak tahu mungkin ya. Tidak tahu kalau maknanya itu ada berapa gitu ya. Atau bisa jadi konteks frasenya atau mungkin konteks dari kalimatnya. Ya atau mungkin juga ya disebabkan oleh satu kata dalam kalimat yang memang bermakna ganda. Ya, seperti kalau dalam bahasa Indonesia itu kata bisa gitu ya. Bisa itu kan bermakna ganda kalau dianya apa namanya itu berdiri sendiri sebagai kata ya, tidak di dalam sebuah kalimat. Kan bisa itu bisa racun gitu ya. Atau mungkin bisa itu ya bisa dapat ya, mampu gitu ya. Ya atau struktur kalimat tersebut ya sebenarnya memang rancu. Ya. Jadi penyebab kesalahpahaman atau ketidakmengertian dari seseorang tuh ya bervariasi ya. Salah satunya ini tadi ya. Terus ambiguitas ya terkadang ya memang disengaja ya. Ya, jadi memang sengaja ditimbulkan ya, tapi dalam hal tertentu saja dan tujuan tertentu. Ya, contohnya ya konteks komedi ya. Konteks komedi kalau kalian, saya yakin kalian pernah menonton Cak Lontong gitu ya. Komedi dari Cak Lontong itu kan hampir semuanya itu kan ambigu ya. Ya, maknanya banyak sekali. Ya, jadi apabila ambiguitas itu sengaja ditimbulkan, ya biasanya itu untuk tujuan tertentu. Untuk situasi formal ambiguitas ini ya sangat-sangat dihindari gitu ya. Jangan sampai kita ngomong di konteks yang formal ya, kita menggunakan kalimat yang ambigu. Kira-kira seperti itu. Dari segi pemrosesan untuk pemahaman gitu ya, kalimat ambigu itu memerlukan waktu yang lebih lama biasanya untuk diproses ya. Kalau kita berbicara tentang proses untuk memahami kalimat ambigu ya, tentu lebih lama dibandingkan dengan kalimat yang tidak ambigu ya, tidak bermakna ganda. Karena apa? Karena kita ini ya. Jadi hal ini terjadi ya karena pendengar itu ya menerka makna tertentu terlebih dahulu ya.
Tetapi ya ternyata terkaan orang tersebut salah sehingga dia harus mundur lagi untuk memproses ulang seluruh interpretasi dia. Ya, jadi nanti ada banyak contohnya ya. Jadi misalkan saja terkaan dia pertama seperti ini, misalkan saja, ternyata terkaan dia salah. Jadi dia harus mengulang kembali, memprosesnya dari awal lagi. Itulah kenapa kalimat ambigu itu proses pemahamannya itu memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan kalimat yang tidak ambigu atau tidak bermakna ganda. Maknanya hanya satu. Misalkan ya, coba lihat kalimat ini. We need more intelligent leaders. Ya. We need more intelligent leaders. Ya. Apa yang ada di benak kalian? Ya. Apakah need more atau artinya adalah more intelligent? Ya, jadi yang pertama itu bisa jadi we need more intelligent leaders. Ya. Pemimpin-pemimpin yang cerdas. Kita butuh lebih banyak pemimpin-pemimpin yang cerdas. Atau itu makna yang pertama ya. Kalau makna yang kedua adalah bisa jadi we need more intelligent leaders. Kita membutuhkan pemimpin yang lebih cerdas lagi. Ya, itu makna yang kedua. Jadi sebenarnya pemimpinnya sudah cerdas tapi butuh yang lebih cerdas lagi. Ya. Tapi kalau yang pertama tadi, dianya we need more. Kita membutuhkan lebih lagi para pemimpin yang cerdas. Bisa intinya di sini adalah pemimpin yang cerdas itu hanya sedikit. Jadi kita butuh lebih banyak lagi. Itu yang pertama. Kalau yang kedua tadi, we need more intelligent leaders. Ya, pemimpinnya sudah cerdas, mungkin sudah banyak, tapi kita butuh yang lebih cerdas lagi. Itu arti dari we need more intelligent leaders ya. Jadi intinya di sini kalimat ini dianya sebenarnya kalimat ambigu. Ya, jadi untuk memproses kalimat ini sebenarnya untuk memproses pemahaman dari kalimat ini prosesnya jauh lebih panjang ya intinya itu. Kemudian berbicara tentang jenis ambiguitas ya kalau dilihat dari unsur leksikal dan struktur kalimatnya, ambiguitas itu dapat dibagi menjadi dua. Ada dua. Yang pertama adalah ambiguitas leksikal gitu ya, secara kata. Yang kedua adalah ambiguitas gramatikal secara grammarnya ya, atau struktur kalimat ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi apa itu ambiguitas leksikal ya? Ambiguitas leksikal adalah jenis ambiguitas yang disebabkan oleh bentuk leksikal yang dipakai. Maksudnya itu bentuk kata yang digunakan. Jadi kata yang digunakan itu maknanya ganda. Ya, jadi kalau kata yang katanya saja yang bermakna ganda maka dia adalah ambiguitas leksikal. Misalkan contoh ya, he was shot near the bank. Near the bank. Jadi ini ada kalimat he was shot near the bank ya. Jadi di sini sebenarnya kalimat ini mengandung unsur ambiguitas leksikal. Yang mana itu? Yang kata bank ini ya. Kata bank inilah yang kita katakan ambiguitas leksikal. Karena kata bank di sini dia memiliki arti yang ganda. Jadi apa yang menyebabkan kalimat di atas menjadi ambigu ya? Karena ini tadi ya. Karena bank ini tadi dianya bermakna ganda. Jadi yang menyebabkan kalimat di atas ambigu ya karena kita tidak tahu apakah orang yang menjadi korban penembakan tadi ya ditembak di bank tempat penyimpanan uang gitu ya atau di tepian sungai karena bank itu artinya bisa tempat penyimpanan uang atau bank itu juga bisa di tepian sungai. Ya. Jadi kalau hanya mendengar seperti itu saja bisa jadi kalimat tersebut ya ambigu. Nah, kalau misalkan saja dianya ada foto gitu ya, mungkin dia tidak akan jadi ambigu lagi ya. Apabila saat pemberitaan itu dia ada foto latarnya itu bank misalkan saja tempat penyimpanan uang maka dia sudah tidak menjadi ambigu lagi. Ya, kira-kira seperti itu.
Ya, ambiguitas ini muncul ya semata-mata karena ya bentuk leksikal bank tadi ya memiliki dua makna tadi ya. Jadi intinya yang pertama, kata bank tadi bisa artinya bisa tempat penyimpanan uang atau ya bisa tepian sungai. Eh, Jadi kalau maknanya hanya satu kata tersebut ya dia tidak akan pernah menjadi kalimat yang ambigu gitu ya atau ambiguitas leksikalnya tidak ada karena dia hanya satu maknanya. Sedangkan kata bank ini ya kata bank ya itu memiliki makna yang ganda. Dan saya yakin ada banyak kata yang lainnya misalkan saja kata bisa. Cuma kalau misalkan dalam sebuah kalimat kita lihat dulu konteksnya seperti apa ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ada ambiguitas gramatikal gitu ya. Jadi ambiguitas gramatikal adalah jenis ambiguitas yang disebabkan oleh bentuk struktur kalimat yang digunakan ya. Jadi dia merujuk pada ya struktur kalimatnya. Kalau tadi kan hanya katanya saja, ya salah satu kata dari kalimat yang diucapkan itu dia memiliki makna yang ganda. Kalau ini bentuk struktur kalimatnya. Ya, struktur dari kalimatnya ini yang membuat dianya bermakna ganda. Jadi menurut Gleason and Ratner gitu ya, jenis ambiguitas dari ini ya, ambiguitas gramatikal ini ada dua macamnya. Yang pertama adalah ambiguitas sementara atau yang kita sebut dengan local ambiguity. Yang kedua ambiguitas abadi atau standing ambiguity. Ya, apa itu ya kita lihat selanjutnya ya. Di ambiguitas sementara atau local ambiguity adalah ya fungsi sintaktik dari suatu bentuk leksikal itu berstatus ambigu. Ya, dia masih berstatus ambigu ya. Intinya itu ya. Jadi bentuk leksikal, bentuk katanya ya, dia masih berstatus ambigu sampai pada suatu saat di mana kita memperoleh kata-kata tambahan yang mengikuti ambiguitas tersebut. Ya, tapi ketika sudah ada kata lagi yang ditambahkan atau ada informasi lebih lanjut lagi, maka status ambigunya itu sudah gugur. Nah, tapi sebelum ada penambahan, ambigunya itu masih ada. Ya, kira-kira seperti apa? Kita lihat contohnya di sini. Misalkan saja contoh kata the horse raced past the barn fell. Ya, ada dua ya verb di sini. Jadi sebelum mendengar kata fell sebenarnya yang kedua ini tadi ya, kita pasti akan beranggapan bahwa race ada predikat dari the horse ya. The horse raced past the barn. Ya, jadi kita pertama kali beranggapan bahwa raced ini adalah predikatnya dari the horse ya. Ini anggapan kita yang pertama. Ya, karena pada umumnya pada suatu urutan NP ya ini NP ya. The horse ini NP. Ya, kemudian dia kan diikuti oleh NP plus VP ya. Maka V di sini, race di sini ini kan V anggapan awal ya. Sebelum mendengar kata fail ya. Jadi adalah predikat dari NP. Ya, jadi NP-nya the horse, VP-nya itu raced. Ya. Yang namanya kalimat itu kalau dari segi sintaktik ya NP ya plus VP ya. Jadi interpretasi pertama kita adalah bahwa kuda itu berlari melewati kandang, race past the barn ya. Nah, ini ya. Ini interpretasi kita yang pertama. Sebelum mendengar kata fell, the horse raced past the barn. Gitu ya. Sebelum ada kata fell. Akan tetapi, ya begitu kita mendengar verba fell hadir, gitu ya. Setelah kata barn, the horse raced past the barn, fell, gitu ya. Maka kita pasti akan berpikir bahwa raced yang tadi di awal ini ya, bukan predikatnya, ya, tetapi kata fell lah yang menjadi predikatnya dari kalimat ini. Raced di sini dia menjadi adjektif ya. The horse raced past the barn dia menjadi race yang ini dia menjadi adjective. Sedangkan yang fell yang terakhir dia menjadi verb. Ya. Jadi dengan demikian kalimat tersebut dia tidak lagi ambigu ya setelah verba fell muncul. Ya, jadi kalimatnya sudah menjadi jelas di situ ya. Nah, karena dia sudah akhir katanya atau akhir kalimatnya itu sudah titik kemudian sudah benar-benar sudah jelas ya. Tadi kan belum titik ya. Jadi ini maksudnya dari ambiguitas sementara ya, atau local ambiguity.
Kemudian ada yang namanya ambiguitas abadi atau standing ambiguity. Ya, jadi pada ambiguitas abadi, kalimatnya itu ya masih tetap ambigu, ya, walaupun kita sudah sampai pada kata terakhir. Intinya sudah di ujung, ya kalimat tersebut ya masih tetap ambigu, gitu ya. Kalau yang tadi beda ya. Misalkan contoh di sini. The shooting of the hunter was terrible. The shooting of the hunter was terrible. Itu yang pertama ya. Kalau kalian pahami lebih lanjut, sebenarnya kalimat ini ambigu ya. Dia memiliki makna ganda. Kemudian yang kedua, old men and women went to town. Ya, jadi ini juga bermakna ganda sebenarnya. Ya, jadi pada kedua kalimat di atas ya dapat kita lihat bahwa sebenarnya tetap ada dua makna untuk masing-masing kalimat ya, walaupun kalimatnya itu sudah berakhir, udah titik di sini ya. Kalau kita baca lagi sebenarnya ada dua makna di sini. Ya, apa saja kah maknanya? Bisakah kalian tebak? Jadi yang pertama di sini maknanya ya bisa saja yang pertama ya, kita berbicara tentang the shooting of the hunter was terrible. Yang pertama bisa saja maknanya adalah the shooting of the hunter ini ya. Jadi penembakan ya, artinya aksi ya, kegiatan menembak si pemburu was terrible, sangat sangat jahat bisa jadi dikatakan seperti itu ya, atau sangat buruk gitu ya, intinya seperti itu ya. Itu makna yang pertama. Kalau yang makna yang kedua adalah the shooting of the hunter ya, bisa jadi apa namanya itu yang menembak adalah si penembak ya, si pemburu ya. Jadi pemburunya ini tembakannya itu jelek ya, atau mungkin sering meleset. Jadi the shooting of the hunter itu bisa yang pertama tadi ya, bisa penembakan terhadap pemburu, berarti pemburu yang ditembak ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu the shooting of the hunter itu bisa jadi tembakan dari si pemburu, berarti yang menembak pemburu yang kedua. Was terrible, jelek. Ya, atau mungkin selalu saat menembak selalu tidak mengenai sasaran. Jadi intinya ada dua. Jadi sekali lagi the shooting of the hunter was terrible itu bisa berarti penembakan atas si pemburu. Ya, artinya yang ditembak pemburu ya. Yang kedua adalah the shooting of the hunter was terrible artinya bisa tembakan dari si pemburu berarti yang menembak pemburu ya. Itu itulah makna dari the shooting of the hunter was terrible ya. Jadi maknanya ada ganda. Yang kedua, old men and women went to town. Yang pertama bisa saja maknanya adalah yang old itu hanya men-nya saja. Ya, sedangkan yang women tidak ya. Tapi yang kedua bisa saja old-nya ini ya men dan women-nya ya. Jadi ini maknanya ganda. Ya, bisa saja old man, jadi laki-lakinya saja yang tua, sedangkan yang perempuannya tidak. Yang kedua, makna yang kedua adalah baik laki-laki maupun perempuan tersebut sama-sama tua. Ya, jadi maknanya bisa ganda di situ itu maksudnya. Oke. Jadi catatan di sini sebenarnya ya dalam hal jenis ambiguitas apapun ya. Jadi sebenarnya dalam jenis ambiguitas apapun itu, baik dia leksikal, baik itu gramatikal ya, baik dianya yang local ambiguity untuk gramatikal ya, atau dianya standing ambiguity, sebenarnya konteks memegang peran yang sangat penting. Jadi kita lihat kalimat tersebut konteksnya seperti apa. Konteksnya misalkan saja formalkah atau informalkah, apakah dianya bentuknya komedi kah, ya, atau dianya itu bentuknya seperti apa, ya, atau tempatnya di mana. Jadi dia sangat tergantung sekali dengan konteks. Jadi kalian harus pahami kalimat tersebut konteksnya di mana. Jadi dari konteks biasanya ya, dari konteks yang ada, ya sering kita dapat memberikan makna yang dimaksud. Ya, kalau kita tidak memahami konteksnya, biasanya kita akan terjadi kesalahpahaman biasanya atau ketidakmengertian dari kita. Ya, karena kita tidak memahami konteks yang ada.
Kira-kira seperti itu. Jadi misalkan di sini apabila konteksnya adalah transaksi uang, ya maka kemungkinan besarnya adalah bahwa kata bank tadi yang merujuk pada tempat simpan menyimpan uang gitu ya. Kalau kita ngomong tentang sungai, misalkan saja bisa jadi banknya adalah tepian sungai, bukan tempat menyimpan uang, kira-kira seperti itu. Terus apabila konteksnya adalah polisi yang brutal, misalkan saja yang mengejar-ngejar pemburu gitu ya. Ya maka kalimat the shooting of the hunter was terrible tadi ya berarti penembakan terhadap si pemburu ya. Berarti pemburu yang ditembak. Ya, contoh yang tadi ya. Dan bukan kualitas tembakan dari si pemburu. Untuk kalimat the shooting of the hunter. Kalau kita sudah tahu konteksnya, maka status dari ambiguitasnya itu gugur. Kalau kita paham konteksnya. Kalau kita nggak paham konteksnya, maka kalimat tersebut masih kita anggap ambigu. Oke, jadi konteks adalah memegang peranan yang sangat penting ya. Jadi kenali konteksnya. Konteksnya seperti apa. Ini untuk tugas. Jadi tugasnya adalah buatlah masing-masing 5 contoh dari ambiguitas leksikal dan ambiguitas gramatikal ya. Jadi kalian buat contoh ambiguitas leksikal ya dari bahasa Inggris ya. Saya pengennya sih bentuknya bahasa Inggris ya. Coba dibuat ya. Kemudian ambiguitas gramatikal dalam bahasa Inggris. Jadi masing-masing 5 ya. Jadi 5 contoh ambiguitas leksikal dalam bahasa Inggris. Kemudian 5 contoh ambiguitas gramatikal. Berbentuk kalimat ya. Saya pengennya berbentuk kalimat. Oke, baik. Nah, sekian materi pembelajaran tentang ambiguitas ini. Ya, mudah-mudahan kalian dapat mengerti dan memahami apa yang telah saya jelaskan tentang ambiguitas ini. Tapi apabila ada yang masih ingin kalian tanyakan, ya silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa sekali lagi subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya, agar kalian dapat mendapatkan notifikasi ya apabila saya upload materi tentang psikolinguistik lagi ya. Jadi sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Thank you for watching. Bye bye.